Dan kami dan kami sudah melakukan kerjasama yang baik dengan eh, dinas kesehatan. Dalam ini di tingkatan dilaksanakan baik oleh BKP, Puskesmas, dan mereka semua juga bekerja sama dengan para kader dari masing-masing desa, di mana dari Dinas Kesehatan juga mewajibkan setiap Jatim untuk bisa mengikuti bimbingan kesehatan selama 3 bulan sebelum pelaksanaan akad nikah. Itu bagi kami sangat mendukung sebetulnya untuk nantinya bisa terbentuknya keluarga yang sakinah. Cuman kalau dari dinas kesehatan itu lebih terfokus pada kesehatan reproduksi. Sedangkan dari kami, KUA, untuk bimbingan perkawinan itu adalah meliputi semuanya, semua sektor. Karena hidup berumah tangga itu sangat banyak sekali yang akan dihadapinya. Nah, dari pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Karangsambung selama ini, pelaksanaan bimbing dengan cara luring, pertemuan langsung di balai nikah. Misal kami mengundang peserta cukup banyak sebetulnya melihat dari pendaftaran yang ada, cuman daftar kehadirannya itu amat sangat minim. Nah, ada dengan sebetulnya dengan dilaksanakan dengan secara luring itu, waktunya menjadi lebih panjang dan materi yang disampaikan menjadi lebih banyak. Insya Allah dengan seperti itu sebetulnya keuntungan banyak bagi para jatim. Cuman yaitu saya sampaikan tadi di awal, karena rata-rata jatim itu adalah perantauan, kesempatan untuk pulangnya itu paling-paling hanya 3 hari sebelum dan setelah akad nikah, sehingga kesempatan untuk mengikuti bimbing amat sangat pendek. Nah, dari saudara Ahmad Mudasir, setelah saya sampaikan kasus yang seperti itu, berikan atau mempunyai inisiatif, mempunyai inovasi untuk memberikan bimbingan perkawinan itu di samping dengan tatap muka juga melalui medsos dengan dengan Zoom bisa. samping Nah, itu juga di samping itu juga akan diberikan materinya melalui Ngapunten Bapak digitalisasi untuk ya Mas ya. waktunya. Ya, dengan digitalisasi ya pernikahan kita mudah-mudahan dengan yang seperti itu nanti kalau walaupun Jatim tidak bisa hadir di KUA Kecamatan Karangsambung, mereka tetap bisa mengikuti bimbing. Insya Allah dengan mereka mengikuti bimbing, harapan saya nantinya mereka akan menjadi keluarga yang kuat, sehingga dengan keluarga yang kuat ditopang keluarga yang kuat nantinya akan bisa membentuk Indonesia yang kuat, negara yang kuat juga. Itu saya sangat besar harapannya dari inovasi Saudara Ahmad Mudasir nantinya akan bisa meningkatkan frekuensi peserta bimbing dalam pelaksanaannya dari bulan ini sampai seterusnya nanti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Ibu. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Oke, Assalamualaikum baik, terima kasih warahmatullahi Pak Aminuddin yang telah wabarakatuh. memberikan penguatan terkait rancangan aktualisasi. Oke, baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku penguji. Monggo kami silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Saudara Ahmad Mudasir, Saudara harus bersyukur mendapatkan mentor orang hebat, beliau sahabat saya, guru saya, Bapak Dr. Kiai Haji Aminuddin SAG, itu sangat berjasa dalam hidup Saudara. Karena beliau menjadi mentor Saudara, sehingga sebentar lagi Saudara menjadi seorang PNS, maka catat nama Amin. beliau orang hebat.
Tidak saja pintar, tapi smart. Beliau sahabat saya dan guru saya. Yang pertama itu. Yang kedua, saudara bersyukur didampingi oleh Ibu Rizka, Ibu Dr. Haja Rizka Nur Fitriati Murtado, sehingga karya saudara bagus. Tunjukkan kepada saya judul saudara. Nah, optimalisasi bimbingan pernikahan berbasis digital di KUA Karang Sambung. Optimalisasi bimbingan pernikahan berbasis digital. Ya, karena ini optimalisasi berarti itu sudah ada kan, model bimbingan sudah ada. Maka secara teori Solen dan Dasein-nya itu di mana? Dulu itu kayak apa, terus saudara hadir memberikan rancangan perubahan itu, saudara mau melakukan apa? Untuk yang sudah berjalan itu masih menggunakan konvensional, yaitu secara tatap muka. Kemudian langkah yang saya ambil yaitu bisa bimbingan menggunakan media digital baik Zoom, Google Meet atau yang lainnya, yaitu untuk menjangkau para catin yang secara waktu itu sulit untuk mendapatkan cuti libur. Seperti itu, Pak. Jadi artinya bimbingannya itu online. Online. Nggih, nggih, Pak. Ya, Bimbingannya online. betul Iya. Pak. Jadi judulnya di itu ya, di Toto ya, optimalisasi bimbingan pernikahan berbasis gitu kan. Kayaknya nggak salah itu berbasis kalau nggak salah itu. Maunya gitu. Nggih, Kita. nggih, Pak. Nggih, maaf, nggih salah. Ya, berbasis digital di kantor urusan KUA, jangan KUA. Yakinlah bahwa karya saudara itu nanti dibaca orang dari Swedia, dari Jerman, dari Luxembourg. Kan nggak tahu KUA itu apa, jangan KUA Shop, KUA Rawon, KUA Soto gitu. Ya, jadi kantor urusan Pak. agama. Karang Sambung itu orang nggak tahu juga. Karang Sambung itu apa? Kayak desa, atau kecamatan, atau kawedanan. Mau dikasih kecamatan. Karang Sambung, kalau itu kecamatan loh ya. Di KUA. Nggih, Pak, betul. Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kebumen. Banyak Itu ya. Kalau mengikuti PMA 24 itu sekarang tidak mencantumkan kecamatan, Pak. Jadi begitu KUA langsung kecamatannya apa kayak gitu. Ya kalau gitu ya tambah enak gitu. Ya, saya ikut Ya nggak apa-apa. ikut kaidah-kaidah lama berarti. Ya. Terus kemudian besok Ya, ketika terima saudara kasih. itu tapi nggak konsisten, yang lain masih ngotot ditulis kecamatan, yang lain itu kan nggak konsisten, berarti tidak Ya. berlaku secara umum Baik, hari baik. ini. Karena ujian-ujian yang lain itu Oke, Pak. ngotot dikasih kecamatan, maka karena itu sehingga saya sampaikan itu. Kalau tidak ada ya malah enak, gitu nggak usah kecamatan. Baik. Baik. Terima, Pak, sarannya, Terus Pak. besok ketika ujian itu, terus ketika ujian laporan besok itu saudara melakukan apa? Laporannya kepada saya. Yaitu laporannya berupa database, yaitu pendaftaran catin, nanti dibuatkan berupa Google Form. Kemudian ada kuesioner atau post test setelah mengikuti bimbing, dan ada juga postingan terkait yang berisi materi bimbingan pernikahan. Berarti sampean itu mau meningkatkan itu kan, saya melihat tadi ada peningkatan gitu kan, mau meningkatkan bimbingan pernikahan gitu ya. Oke, Pak. Gitu ya. Ditingkatkan gitu ya. Betul, Pak. Iya. Gitu ya. Iya. Berarti laporannya apa? Mengoptimalkan Laporannya apa? pelaksanaan bimbingnya, Pak. Yang selama ini pesertanya sangat-sangat kurang dikarenakan itu rata jadi dari chatting itu masih di rantauan, Pak. Berarti laporannya berupa apa? Berarti laporannya berupa apa, Mas Ahmad Mudasir? Laporannya berupa apa sampai besok itu? Yaitu berupa daftar nama catin yang hadir, kemudian
hasil pengisian post-test dan eh, screen capture dari postingan yang telah diunggah. Postingan yang diunggah itu maksudnya materi-materi yang disampaikan kepada peserta gitu. Oke, oke, Pak. Gitu. Iya. Terus itu dilakukan person to person atau beberapa person terhadap satu narasumber. Maaf, nggih. Untuk postingan itu secara umum, Pak. Jadi beberapa materi, nggih, dibuat seperti flyer atau video pendek, lalu diposting. Nggih. Bukan, maksud saya bimbingan bimbingan pernikahan itu kalau dulu itu kan ditekakno. Nggih. Hmm. Ya, saya itu dulu KUA, cuma kan zaman kuno, sehingga zaman anu lah, jadul lah, gak modern. Sekarang kan orang modern, KUA sudah pinter-pinter. Saya tuh staf KUA dulu itu, gitu. Jadi KUA, saya staf KUA, kemudian saya pernah di Widyaswara. Jadi lama sekali. Saya tuh KUA sih zaman zaman Gajah Mada dulu lah, kuno lah. Nah, sekarang gini, zaman saya ketika di KUA itu ketika BIN itu kan orang ditekakno, kan gitu kan? Nggih. Ya, terus sampean itu sampean rubah kayak apa gitu loh maksud saya. Ya, Bisa mengikuti yang saya lakukan yaitu Jatin itu bisa mengikuti mengikuti bimbingan pernikahan yaitu secara digital. Nah, Catin ikut secara digital. Lah itu loh yang pertanyaan Oke. saya, ketika Catin ikut digital itu person to person atau person to komunal? Artinya gini, kalau person to person itu wong siji dilayani siji, wong siji dilayani siji, atau sampai tentukan tanggal sekian sampai tanggal sekian ikut semua ya melalui Zoom, narasumbernya satu yang mendengarkan banyak orang di tempat dimanapun berada. Itu loh maksud saya. Oke. Gimana? Untuk itu saya buat penjadwalan, Pak. Oke. Jadi 3 hari. Gitu loh. Karena Oke. laporan itu menjawab rancangan. Nanti kalau masuk sampean dengan pertanyaan saya berbeda kan sama nggak lulus, kan kasihan. Oke. Maka kita harus menyamakan persepsi dulu, frekuensi kita harus sama. Jadi nanti saya tanya dengan sampean jawab itu pas. Kalau nggak ada kesamaan kan nggak lulus sampean. Efek banyak kan sampean. Jadi sampean tidak person to person kan, tidak apple to apple kan. Tidak. Tapi satu narasumber untuk sekian orang kan gitu kan. Oke, betul. Ya itu ya. Nanti yang saya tagih itu besok gitu loh, ya. Nah, terus bukti saya melakukan itu ditunjukkan dengan apa kepada saya ujiannya? Yaitu Pak dengan pengisian Google Form atau daftar hadir. Kemudian juga Mhm. setelah mengikuti bimbingan online tersebut, peserta nanti akan diberikan post-test dan itu bisa digunakan sebagai hasil dari mengikuti bimbingan pernikahan. Jangan lupa ada absennya itu pasti. Kalau post test itu kan menunjukkan pre dan post itu menunjukkan peningkatan kan. Oke. Ya itu. Oke, Oke, pokoknya Pak. itu semua harus ada ketika saya ujian besok setelah sebulan, ya. Oke. Ya, Oke, Pak. karena itu yang akan ditanya besok. Kalau hari ini sama sudah punya gambaran, bisa saya lengkapi semua, Pak. Nggak usah nunggu besok. Sekarang aja sama sudah pede. Saya pasti lulus, karena sudah akan bisa saya penuhi di bulan yang akan datang. Pasti lulus saya, begitu. Ya, Oke, siap, cukup Pak. dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada guru saya, orang hebat, Pak Mentor, Pak Doktor, Kiai Haji Aminuddin, dan Ibu Dr. Rizka. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Pak atas Dr. Rizka, masukannya. terima kasih. Oke, J, terima kasih Pak Dr. Haji Muhammad Toha, SAG MSI, selaku penguji, dan juga terima kasih Pak Aminuddin yang berkenan hadir melalui Zoom meeting untuk memberikan penguatan, dan mohon bisa berkenan ya Bapak untuk live Zoom meeting. Oke, kemudian Pak Mas Ahmad Mudasir, selamat, dan nanti bisa kembali ke main room. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sampai lagi. Berikutnya Mas Alif Helmi. Ibu, mohon izin manggil Pak Kepala dulu, nggih.
Oke. Sebentar Ibu, mohon maaf. Siap, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Toha SAG MSI selaku penguji. Yang kami hormati Bapak Tabah Agung, yang selalu mentor dari Saudara Arif Helmi Saputra. Ya, beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait waktu. Yang pertama adalah nanti peserta memaparkan rancangan aktualisasi maksimal 7 menit. Setelah itu mentor memberikan penguatan maksimal waktu 5 menit, kemudian penguji memberikan saran masukan maksimal 10 menit. Baik, kesempatan berikutnya kami berikan kepada Mas Alif Helmi untuk memaparkan rancangan aktualisasi. Silakan. Baik Bu, mohon izin share screen nggih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Toha SAG MSI selaku Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang dan selaku penguji. Yang saya hormati Bu Rizka Nurfitria SSI MPD selaku coach, dan yang saya hormati Bapak Tabagung Sokayani SAG selaku mentor. Perkenalkan, nama saya Alif Helmi Saputra. Mohon izin saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Informasi Penyuluhan Keagamaan melalui pemanfaatan media sosial di Kantor Urusan Agama Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu KUA Kecamatan Punggelan merupakan garda terdepan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan dan penyuluhan keagamaan di tingkat kecamatan. KUA memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan moderasi beragama, pembinaan keluarga sakinah, serta peningkatan literasi keagamaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penyuluhan keagamaan di KUA Punggelan masih menghadapi kendala berupa terbatasnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Keterbatasan informasi ini terlihat dari belum adanya media penyuluhan yang sistematis, kurangnya variasi metode penyampaian, serta minimnya dokumentasi kegiatan yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Akibatnya, informasi keagamaan yang seharusnya yang dapat menjangkau masyarakat secara merata hanya tersampaikan kepada kelompok terbatas melalui forum tatap muka. Melalui kegiatan aktualisasi dalam pelatihan dasar CPNS ini, penulis mengangkat isu terbatasnya informasi penyuluhan keagamaan di KUA Kecamatan Punggelan menjadi penting untuk diangkat sebagai bagian dari rancangan aktualisasi. Melalui pengelolaan informasi yang lebih sistematif, inovatif, dan adaptif, diharapkan penyuluhan keagamaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, meningkatkan literasi keagamaan, serta memperkuat peran KUA sebagai pelayan publik di bidang agama. Kemudian tujuannya yaitu satu, untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas layanan penyuluhan keagamaan di KUA Kecamatan Punggelan. Yang ketiga, untuk memperluas jangkauan informasi penyuluhan keagamaan. Yang keempat, untuk mendukung visi dan misi Kementerian Agama dalam mewujudkan pelayanan keagamaan